kedua di hari Minggu ini. Gimana teman-teman masih kerasa feel after apa adventure-nya masih berasa, masih kangen kah atau Kangen, masih Kak. kapok? Kangen, Kak. Nah, udah masih pengen ke Rinjani lagi atau masih kapok? Bukan Rinjani sih, Kak. Oh, Pengen masih. sih jalan-jalan lagi di Lombok. Jalan-jalannya pengen lagi ya. Sama aku juga udah mulai kangen lagi nih sama pengembaraan kemarin. Udah pada masuk sekolah lagi, udah mulai menghadapi kehidupan realita yang ya seperti itu. Tapi sekarang mari kita mengenang kembali, mengenang kembali apa yang terjadi di 10 hari ke belakang, bukan 10 hari ke belakang, 10 hari pada saat masa pengembaraan. Dan kira-kira apa sih yang teman-teman pengembara dapatkan? Entah itu momen asik, momen menyenangkan, atau mungkin core memorinya teman-teman gitu yang akan ingat entah sampai masa tua nanti gitu. Entah apa, cerita seperti apa, entah sebahagia apa, entah sesedih apa, entah seberat apa perjuangan teman-teman pas pengambilan kemarin. Kita akan dengar ceritanya dulu mulai dari karena Riza nggak ada dan tidak bisa ikut, berarti Kiana nih Kiana. Ah. Terus urutan pertama juga ternyata. Udah siap dong, Kiana mah. Asik. Mau share screen sendiri atau bagaimana? Aku bisa sendiri. Oke, siap. Enggak, untuk Kiana dipersilahkan. Kelihatan? Kelihatan, Kiana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiana Menastiotomo. Hari ini saya akan mempresentasikan ke apa sih pengalaman saya selama SA12 tentang saya. Halo, nama saya Kiana. Aku berusia 11 tahun. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Hobi saya adalah menggambar dan juga nyanyi. Saat ini, maaf, 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 maaf. Oke, saat ini saya masih homeschooling, tapi mungkin tahun ini saya akan pindah ke Jogja dan sudah pindah ke sekolah beneran. Dan sekarang saya duduk di kelas 6 SD. Cita-cita saya adalah menjadi seorang artis atau penyanyi. Apa itu spiritual adventure? Menurut saya, spiritual adventure adalah sebuah program yang mengajari kita untuk mempelajari lebih dalam dengan alam dan juga belajar lebih mandiri. Program ini diselenggarakan oleh Tal Kembaka. Dan destinasi kali ini kita menjelajah Lombok atau Lombok. Kita ke Lombok. Oh, mendaki Gunung Rinjani, dan mengenali Desa Sade dan KM PH Joben dan Gili Trawangan dan lain-lain. Tantangan Tantangan selama mengikuti Tahap Kembaka adalah memanfaatkan budget. Karena Lombok lumayan mahal, budget kita cepat menipis. Divisi kom saya wait. Oke. Saya masuk di divisi konsumsi. Anggota saya di divisi konsumsi ada Naurah, Axel, dan saya sendiri. Tugas utama kita di divisi konsumsi adalah menentukan menu yang sehat, mencari tempat makan, dan juga menentukan anggaran total. Kesulitan di divisi konsumsi ketika saya lagi cari tempat makan dan juga karena anggota saya sama sekali tidak ada yang bantu aku. Jadi saya harus cari tempat makan sendiri. Tetapi ada solusinya. Solusinya adalah apa sih? Semangatin diri sendiri dan coba mengajak anggota saya yang ada di divisi konsumsi meskipun sama sekali tidak pengaku dong. Tapi saya tetap konsisten mengerjakan tugas saya
dan lebih banyak istirahat. Best moment atau momen yang paling tidak bisa dilupakan. Momen yang tidak bisa dilupakan adalah ketika kita sampai di Pelangan dan melihat Danau Saga Anak dari bawah, dan juga kita di Elem nyanyi. Karena bisa bersenang-senang bersama teman-teman dan juga bisa melihat keindahan ciptaan Allah. Lesson from experience atau pelajaran yang saya dapatkan selama perjalanan ini adalah tidak berkata yang aneh-aneh. Jadi ceritanya gini, ketika saya masih di pos 3, saya berkata, "The cold never bother me anyway." Dan waktu saya sampai di Pekalongan, aku tiba-tiba demam karena kedinginan. Dan rintangan yang saya hadapi selama adventure ini adalah kedinginan karena hujan terus, kelelahan saat mendaki di Gunung Kenjani, dan kesulitan untuk mengerjakan tugas divisi sendirian. Solusi dari rintangannya adalah pakai baju hangat dan jas hujan, jangan menyerah, lebih banyak istirahat. Misi tambahan, di Gili Trawangan kita diberikan misi oleh Kak Budi. Misinya adalah mewawancarai warga Gili dengan hadiah 1 juta. Aku dan bersama Maryam mewawancarai Pak Tasnim, seorang pemandu snorkel yang berpengalaman. Pak Tasnim mengatakan hal tersulit dalam pekerjaannya ini adalah cuaca buruk, karena saat cuaca buruk, ombak-ombaknya makin tinggi dan berbahaya untuk snorkeling. Tapi, beliau tetap semangat untuk menunjukkan keindahan laut Gili kepada wisatawan Trawangan dengan semangat. Kayaknya salah ya, tapi gak apa-apa deh. Future hope aku latihan lebih giat dan mau ikut Tala Kembala lagi. Terima kasih. Questions open. The world's full of surprises. You just never know. Dan maaf kalau ada yang mistakes atau apa gitu. Maaf. Widih, gila keren banget, Mas. Tepuk tangannya dulu dong buat Kiana, teman-teman dan ayah bunda Nih, tepuk sekalian. tangan Tiana. Aduh, keren sih. Keren. Keren, 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 Kiana. Kiana. Mantap, mantap, mantap. Dan ya memang cocok sih jadi penyanyi. Selama perjalanan tuh bener-bener konsernya Kiana gitu. Apa, lokal tour. Oke, dari teman-teman dan ayah bunda, ada yang mau ditanyain dulu ke Kiana? Aku mau nanya deh, biar gak garing-garing banget nih. Kan selama jadi divisi konsumsi, Kiana kerja sendirian nih. Kira-kira cara apa aja yang udah Kiana lakukan untuk mencoba mengajak teman-teman sedivisinya untuk kerja bareng Kiana? Banyak banget, Kak. Aku nge-spam di WA, Kak. Nge-spam, aku sampai gini nge-spam. Walaupun mereka kerjain sedikit, tapi aku masih kerjain sendiri. Bener-bener apa ya, independent woman banget ya. Iya. Semua yang dikerjakan sendiri. Oke, siap, siap. Terima kasih jawabannya. Terima kasih juga pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya dari ayah bunda mungkin? Kanaswa, aku ortunya Habil. Pengen nanya ke Kiana, boleh? Boleh, mangga Bunda Abil. Pas lagi demam nih di Pelawangan, itu tuh yang ada di kepalanya Kiana tuh gimana nih? Gimana? Kiana Iya. langsung sih gugup sih tante. Kiana kayaknya, waduh, ini Kiana akan apa sih bahasa nggak sih turun dari Gunung Kenjani? Karena kan Kiana nggak sanggup ya, nggak kuat. Jadi harus sampai digendong sama porter. Tapi nggak kapok ya? Kapok sih tante. Oke. Oke, makasih. Iya, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, ya memang itu momen yang sangat mendebarkan. Kayaknya buat para pengembara lain juga mendebarkan ya kayak, aduh ini Kiana di atas gimana, selamat gak ya? Kayaknya banyak yang merasa seperti itu deh.
Tapi alhamdulillahnya Kiana tetap bisa kuat sampai di bawah. Keren, keren, keren. Dari teman-teman atau ayah bunda ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sih diem ini tandanya nggak ada ya atau... Aku tanya deh. Oh, boleh, Bunda Radit. Oke, malam Kiana, izin tanya. Halo. Nah, ini eh, saat awal ya permulaan untuk ikutan Talkem dan ikut SA 12 ini sebenarnya harapan Kiana itu apa? Apakah goalnya si Kiana mau mencapai puncak Rinjani kah? Atau apa sih goalnya yang dipengen si Kiana ngikutin kegiatan Talkem ini di SA 12 ini? Pengen sampai puncak, tapi Kiana malah apa sih demam tante. Jadi Kiana nggak bisa. Jadi emang sejak awal udah ngeset ya pengen sampai puncak dan emang pengen menaklukkan puncak Gunung Rinjani gitu ya. Iya tante. Nah, tapi setelah Kiana ternyata dalam realitinya Kiana kan belum berhasil ya. Nah itu perasaan Kiana gimana tuh? Kiana agak kecewa sih tante. Kayak ya gak bisa naik puncak, gak bisa lihat keindahan Gunung Rinjani di atas puncak. Jadi kalau tadi dibilang kapok, apakah masih untuk yang Rinjani apa kepingin nyoba lagi Iya, atau aku udah? pengen coba lagi sih. Walaupun kadang-kadang kayaknya nggak mau deh. Mudah-mudahan ya nanti ke depannya lebih sehat dan bisa kuat nyampe atas ya. Terima Oke, kasih makasih tante. Kiana. Ya. Oke, ternyata masih ada rasa penasaran ya dari Kiana tuh kayak gimana sih puncak walaupun agak kapok-kapok dikit. Oke, ada lagi kah dari Kak Agus mungkin yang baru datang? Langsung ditembak nih. Gak ada, oke. Dari teman-teman, dari Maria mungkin dari bestinya nih. Gak ada. Oke, kalau begitu, hmm, kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Tadi begitu presentasi Maria. Aku mau apa sih, maaf, ketukar Kiana. Sekarang kita ada dari salah satu pengembara yang dibilang chill guy. Apa ya? Chill guy ya sama Kiana ya? Kiana ya? Chill guy. Lazuardi. Ada nggak lagi di sini di Lazuardi? Halo Kak, Halo, asik. Halo, Lazuardi. Udah siap buat presentasi? Insya Allah Kak. Oke. Enggak, silakan, Lazuardi. Bisa presentasi atau mau dibantuin share screen? Bisa Kak? Oke. Wah, fansnya udah berkelar-kelar nih di komen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan portofolio saya selama mengikuti spiritual adventure di Lombok bersama Tala Kembara. Oke, pertama ada table of contents. Pertama ada about me, kemudian ada what is spiritual adventure, ada best moment, best learn, biggest problem, additional mission, dan terakhir ada future hope. Langsung saja kita mulai pertama ke about me. Pertama-tama, nama saya Lazuardi Rahman, saya berusia 15 tahun dan saat ini tinggal di Jakarta. Saat ini saya merupakan siswa kelas 1 SMA di
salah satu sekolah swasta di Bekasi. Hobi saya adalah berolahraga, terutama bola basket, dan mempelajari hal-hal baru. What is spiritual adventure? Spiritual adventure adalah program pengembaraan untuk mempelajari banyak hal selama 8 hari melalui backpacker. Para peserta yang mengikuti program ini diharuskan untuk mandiri, membuat susunan acara, mengatur transport, serta menyusun biaya untuk kebutuhan selama beberapa hari di sana. Spiritual adventure kali ini memiliki destinasi ke berbagai tempat di Pulau Lombok. Program ini diselenggarakan oleh Tala Kembara, merupakan suatu lembaga pelatihan remaja yang memberikan pelajaran melalui pengalaman berupa pengalaman berharga dan masalah nyata yang akan dihadapi pada setiap destinasinya. Challenge. Tantangan yang dihadapi selama mengikuti spiritual adventure ini, kita harus menyesuaikan kebutuhan kita dengan budget yang sudah diberikan. Kita harus menghemat pengeluaran untuk hari lainnya supaya cukup untuk digunakan menuju semua destinasi hingga pulang nanti. Ada beberapa kejadian yang tak terduga sehingga kita harus mengeluarkan uang lebih banyak dari yang sudah diperkirakan sebelumnya. Divisi. Saya bersama Kaiser bertugas menjadi divisi acara. Tugas utama divisi ini adalah menyusun rundown acara dari awal hingga akhir supaya terstruktur dan rapi untuk program kali ini. Selanjutnya ada best moment, best learn. Best moment yang saya dapatkan di program ini adalah ketika pendakian Gunung Rinjani. Merupakan suatu momen berharga yang saya dapatkan karena merupakan pendakian gunung pertama yang saya lakukan. Meskipun perjalanannya panjang dan melelahkan, ada banyak hal indah selama perjalanan itu dilakukan. Pelajaran yang bisa saya dapat adalah untuk menikmati setiap prosesnya. Karena ketika melakukan pendakian, banyak sekali rintangan yang harus dilalui untuk mencapai setiap posnya, mulai dari medan batuan, banyaknya tanjakan, hingga cuaca yang sering berubah tanpa mengenal waktu. Kemudian ada biggest problem, jadi ini ketika turun dari Pelawangan menuju pos 4, saya terpisah dari rombongan belakang dan rombongan depan juga. Sempat papasan sama Kak Ibnu, cuma langsung ditinggal. Terus akhirnya saya turun sendiri dan sering istirahat karena agak kehausan sama kecapean. Saat itu minumnya udah habis semua dan nggak ada persediaan lagi. Kemudian akhirnya saya sampai di pos 4 dan akhirnya mutusin buat istirahat dulu dan nungguin rombongan yang di belakang. Sekitar 30 menit baru mereka nyampe di pos 4 dan kita memutuskan untuk memecahnya lagi jadi 2 kelompok untuk turun ke pos 2 karena hari udah sore dan kita masih harus melakukan perjalanan jauh. Kita bersegera untuk menuju turun ke pos 2 hingga malam hari dan itu memakan waktu yang cukup lama dan banyak hal yang harus dilalui. Kemudian ini ada additional mission. Untuk mendapatkan budget tambahan selama perjalanan, kita diberikan misi di Gili Trawangan untuk membuat video wawancara dengan warga lokal Lombok. Saya dengan Habil memilih untuk bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan profesi. Kita mewawancari Om Idun yang bekerja sebagai seorang waiter di restoran. Dia berkata bahwa tantangan terbesarnya adalah dia kewalahan ketika banyak sekali pengunjung yang mengunjungi restorannya. Terakhir ada Future Hope. Melalui pengalaman yang saya dapat selama mengikuti kegiatan, saya berharap agar dapat terus bertualang dan belajar hal baru. Saya berharap agar bisa tetap bertualang dan mempelajari banyak hal baru ke depannya di kehidupan saya. Dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya berharap bisa berkontribusi kepada masyarakat serta membantu banyak orang melalui keahlian saya. Dan sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Guys.
Itu dia presentasi dari chill guy kita di SA12 ini. Asik. Iya, sepertinya memang banyak pengalaman dan apa ya pelajaran ya buat teman-teman selama naik Gunung Rinjani itu. Kayak benar-benar ditampar banget gitu, gambling banget sepertinya ya mentalnya. Terlihat sih kayak aku juga melihat bagaimana teman-teman tuh empati gitu, care ke yang lain gitu, bahkan ke mentor. Itu aku ingat banget sampai Kak Iza pas aku nyeker pas turun itu, dia ngebersihin jalannya biar aku nggak lecet kakinya. Itu lucu banget itu. Dan teman-teman yang lain yang juga nungguin Kiana, juga nggak khawatirin yang lain bagi-bagi minum itu empati teman-teman keren sih di situ. Oke, itu presentasi dari Zuar, ayah bunda dan teman-teman mengembara sekalian. Adakah yang ingin ditanyakan dulu dari siapapun itu, dari ayah bunda mungkin atau dari teman-teman pengembara? Mau ikut Tala Kembara lagi nggak kalau ada? Kalau ada lagi. Mungkin iya, tapi tergantung sama destinasinya juga. Apa tuh? Apa yang membuat kamu mempertimbangkan? Kayak misalnya destinasi seperti apa gitu? Mungkin yang level gunungnya lebih mudah dicapai puncaknya dan nggak terlalu sulit kayak Rinjani gitu. Terlalu jauh ya. Iya, Oke. Ada lagi kah dari teman-teman atau ayah bunda yang lain? Kak Zuar mau tanya dong, iya kenapa? itu kan dari pos 3 ke pos 2 turunnya sendiri. Itu takut apa enggak? Dari Pelawangan ke pos 4 yang Ya, sendiri. iya itu yang sendiri. Itu Takut takut sih apa enggak ya, karena masih terang sebenarnya. Yang takut lebih pas malamnya itu. Walaupun bareng-bareng tapi nggak tahu kayak serem aja gitu di belakang. Wah, ada yang nyekor nggak tadi belakang? Nggak tahu deh Kak. Elza jadi skippernya. Iya. Terima kasih. Iya, Yang ekornya saya itu. Tapi benar ketika peristiwa yang kata Bang Zuar, the big problem itu benar-benar kelihatan bagaimana para pengembara itu dia saling perhatian, saling care, saling menjaga, saling melindungi. Wah, itu keren sekali sih. Jadi di tengah keterbatasan logistik, biasanya sifat natural manusia itu terlihat gitu ya. Betul, Dan, bagus, betul. dan luar biasanya memang terlihat, dan sifat yang keluar dari mereka itu adalah itu, saling peduli, saling support gitu ya. Saling berbagi minuman, saling menunggu, saling menguatkan dan lain sebagainya. Keren kalian semua teman-teman. Masya Allah. Oke, ada lagi respon mungkin dari teman-teman atau dari orang tua? Kalau nggak ada aku yang mau nanya nih. Asik. Kan di akhir Zuar mention ya bahwa ingin bermanfaat ke orang masyarakat sekitar dengan keahlian yang Zuar punya. Kira-kira seperti apa nih Zuar? Kamu ingin bermanfaat di bidang apa? Seperti apa outputnya yang ada di bayangan Zuar sekarang? nah itu yang masih mau aku eksplor lebih lanjut Kak. Kayak poin pertamanya, mau belajar lebih banyak hal baru. Oke. Berarti Belum berarti ditemukan sih. explore dulu begitu ya. Iya, Siap-siap. Oke, terima kasih Zuar atas jawabannya. ya Kak. Ada yang ada lagi yang mau bertanya? Ya, enggak. Ini ya, silence. Ini kayaknya Kiana melihat masa depan deh. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mah kita lanjut aja kali ya ke presentasi selanjutnya. Biar tidak garing. Terima kasih, Zuar, atas presentasinya. Keren sekali. Ya sama-sama Kak. Oke, selanjutnya ada Naura. Habil dulu, maaf, salah.
Atau boleh sih kalau udah duluan. Jadi siapa dulu nih? Habil dulu atau Naurah dulu? Bebas Kak. Cip-cip aja, Kak. Kiana yang cap-cip. Oke deh. Cap cip cup kembang kucup, siapa yang presentasi duluan? Naukah? Ah, gitu Naurah. Sepertinya Kiana memilihmu. Takdirnya ada di jari Kiana ya. Cap-cip. Waalaikumsalam. Nara mau mau share screen sendiri atau mau dibantu? Bantu Kak. Bantu. Oke, Kak Agus mungkin boleh. Mana itu? Mana Mas? Yang di grup WhatsApp ya? Ya. Saya buka dulu. Awas kamu tapi nyanyi aja. Ini WhatsApp webnya loading nih. Sambil nunggu apakah nggak mau ke Habil dulu? Kakak habis dulu aja Kak. Iya, Akhirnya Nora ya. dia Habil Biar nanti tetap Mas Nora udah siap. Habil udah. Emang takdir. Ya, emang takdir harusnya Habil dulu ini kayaknya. Jadi sepertinya emang harus Habil duluan nih kayaknya Bil. Ya udah, kita persilakan langsung aja kali ya. Habil? Iya Kak, bentar. Asik, oke. Ya, oke. Udah siap ya Bil ya? Bisa Kak. Oke. Oke, siap. Silakan Habil presentasinya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habil. Kali ini saya akan presentasikan saat trip di Lombok. Tentang saya, aku adalah seorang anak yang berusia 15 tahun. Nama aku Habil, kini aku tinggal di Bogor. Aku suka olahraga bola voli dan suka belajar tentang hewan dan alam. Aku senang berkenalan dengan teman baru dan mengunjungi tempat yang pernah kudatangi. Apa itu eh, apa itu spiritual adventure? Spiritual adventure menurutku tidak hanya merupakan trip IO atau event organizer yang isinya jalan-jalan saja, tapi di dalamnya
kaya akan ilmu dan pengalaman yang didapatkan dari dunia nyata. Seperti bagaimana cara mengatur keuangan, mengatur acara konsumsi, transportasi, logistik, plus bertafakur atas keindahan alam yang Allah ciptakan. Di spiritual adventure kali ini, aku dan teman-teman mengunjungi Desa Sade, Gunung Rinjani, Joben, Gili Trawangan, dan YPA. Eh, Momen yang paling aku tidak pernah lupakan ketika aku diare 8 kali dalam sehari di Gunung Rinjani. Cuman bisa bolak-balik bawa skaf dan tisu basah. Di situ aku merasa kalau manusia itu tidak bisa apa-apa dan sangat lemah. Aku pun berserah diri, pasrah saja pada Allah sambil ikhtiar minum persediaan obat seadanya. Hmm, biggest problemnya ketika aku, Riza, Akso, dan Radit menuju turun ke pos 2. Kita berempat kaget ternyata Kiana dan teman-teman yang lain masih di pos 4 karena Kiana demam. Kita berempat lari ke pos 2 untuk mengabari porter agar Kiana bisa digendong turun. Sedangkan hari mulai gelap, headlamp terbatas, kebayang gelapnya seperti apa yang masih berada di atas. Hmm, Kita semua diberi misi saat di Gili Trawangan ini oleh Kak Budi untuk mewawancarai warga Gili dengan reward untuk menambah budget karena sudah mulai menipis. Kak Budi memberi 1 juta untuk semua semua kelompok, kelompok kan semua kelompok. Habis itu aku sama Zuar mewawancarai Om Midun. Dia adalah pelayan restoran. Menurut Om Midun, tantangan saat bekerja di sana adalah ketika banyak pengunjung. Om Midun kelelahan saat melayaninya. Feature hubnya, aku tuh orangnya suka menunda-nunda sesuatu atau malas. Dari situ, aku berusaha ingin merubah diriku agar lebih disiplin, waktu dan komitmen sama tujuanku. Quote-nya, don't give up, Allah is trading your passion, be thankful for your trials. If you are being tested, you are being perfected. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga, Habil. Ini quote-nya sangat menggambarkan perjuangan Habil selama di pengembaraan kemarin ya. Segitu Iya. banyak, segitu banyak apa? Ya, obstacle-obstacle yang ada, tapi itu adalah proses Habil untuk menjadi lebih baik, begitu ya, Bil, ya, maksudnya ya. Iya, Kak. Sih, mantap, Masya Allah. Tepuk tangan buat Habil, teman-teman ayah bunda semua. Oke. Sebelum kita lanjut ke presenter selanjutnya, adakah yang ingin bertanya dari teman-teman atau para ayah dan bunda sekalian? Para ayah dan bunda, kayaknya ada. Boleh, ayah Dion dan bunda Ratna. Kayaknya tuh udah menuju ke open deh mic-nya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut deh. Ada lagi kah yang mau bertanya? Aku mau tanya nih Kak Bion. Oke, Boleh, silakan Kak. Kak Agus. Oke. Saya tuh lihat ketika saya dan rombongan kedua berarti ya, kedua terakhir yang turun pada malam hari ke pos 2. Saya, Kaiser, sama Bang Juar, sama Hafiz ya. Berempat ya kita. Oh, sama Mariam. Sorry. Iya, sama Mariam. Maaf. Nah, ketika turun, Bang Kaiser tuh sedih ya.
Kamu ingat nggak, Bill? Ingat Kak, ingat. Dia Ingat. homesick. Nah, terus kamu tuh merangkul dia gitu kan? Betul nggak sih? Iya Kak, aku merangkul. Nah, saya ingin tanya, dari momen seperti itu tuh apa yang kamu rasakan eh, sebagai seorang Habil yang menunggu temannya yang sudah malam belum turun? Jadi apa yang kamu rasakan dalam situasi seperti itu, Bill? Aku sih rasanya kasihan itu Kak. Dia apa turunnya malam-malam gitu kan. Pasti 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 kan serem gitu Kak pas di jalannya. Aku ngerasain gitu di diriku kayak apa ya? Jadi ngerasain lah bagaimana yang berada di atas waktu jalannya malam-malam itu. Oke, Aisyah, Aisyah, Aisyah. Sip, makasih Bill. Terima kasih juga Kak Agus buat pertanyaannya. Nanti Kak Bilnya memang empatinya tinggi ya, karena kalau nggak salah di jurnalnya juga di-mention khawatir banget sama yang ada di atas ketinggalan ya Bil ya. Iya Kak, Ya terus kamu nggak tahu nih kan kabar di atas tuh kayak gimana, Kiana seperti apa, teman-teman yang lain gimana. Itu pas kamu selama menunggu tuh gimana Bil? Pas Riza dipanggil. itu waktu Riza dipanggil Kak Budi disuruh naik ke atas lagi, aku juga sebenarnya pengen naik lagi. Ya tapi aku cuman bisa berzikir aja sih Kak, apa berdoa buat yang di atas semoga selamat gitu Kak di jalan. Insya Allah. Ini Masya Allah, keren, 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 keren. Iya, betul. Pas sama kita juga diteleponin Habil. Udah kayak guardian angel aja ya Habil ini. Buat Nanyain teman-teman kabarnya kamu gitu ya. koleksi. Dia memastikan teman-temannya baik-baik saja semua gitu ya. Iya, betul. Pas keren, di mana ya? Ada yang kurang satu dia ngeh gitu. Terus. Karena memang ya termasuk chaos, Kiana. Termasuk chaos tuh karena banyak keputusan yang harus cepat kita ambil gitu ya. Sampai saya tahu tuh Kanashwa tuh sampai nangis loh. Gak tahu Iya, kenapa iya, Kanashwa nangis betul. tuh. Di pos 4 tuh nangis tuh kenapa Kanashwa? Aduh, jadi di spill ya. Iya, jadi Oh iya, aku ingat. Nangis sama Nauka ya? Iya. Itu matanya Liv kan aja sonda, Liv aja sonda. Iya, aku nangis soalnya aku khawatir banget sama kamu ya, nak. Aduh, ini makanan gak ada, Sepertinya minum ini gak ada, kalian masih di pos perjalanan 4, paling lagi epic ya. malam. Terus alhamdulillahnya waktu itu aku terharu sih, teman-teman, karena teman-teman masih pada kuat, teman-teman masih pada mau empati itu yang tadi aku bilang, dan ternyata banyak juga pendaki-pendaki yang lewat itu nolongin kita kan, ingat nggak teman-teman? Ya ngasih madu, ngasih roti, ngasih minum, kan itu aku tuh bener kayak ya Allah ternyata masih banyak orang baik yang mau nolongin kita gitu. Di situ aku bener kayak bener-bener merasa bersyukur banget masih ditolongin. Jadi aku nangis deh. Tapi kenapa harus di-spill banget ya? Gila. Memang sepanik itu memang situasi, khususnya kepada kita para mentor untuk memutuskan segera mengambil tindakan. Bagaimana nih, apakah kita nginep di pos 4 atau turun ke pos 2 dengan kondisi page kita yang seperti ini, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kita harus mengambil Iya, keputusan. betul. Sampai saya dengan karena suatu berdebat. Sampai karena suatu bilang, Kak Agus itu jangan di sini. Kak Agus itu ikut ke rombongan yang biar Zaki aja yang di sini. Karena suatu tidak apa ya, tidak percaya dengan page saya. Kalau terakhir nanti saya bakal nambah masalah. Ternyata Kak Agus tahu ya. Iyalah. Tapi memang betul ketika
saya dengan rombongan Hafiz ke luar di tengah-tengah ke pos 2 tuh saya kram perut di sana. Ya, soalnya saya dengar waktu itu Kak Agus juga nggak fit kondisinya kan. Ayo udahlah aku aja gitu. Tapi Kiana, nggak kamu sakit itu ada ininya Kiana apa? Sisi baiknya. Untungnya belum. Teman-teman jadi banyak inilah kelihatannya gitu. Empatinya keluar, mereka juga jadi lebih tegar kayaknya. Kamu itu jadi apa ya? Kesempatan bagi teman-teman dan dirimu untuk berkembang. Tidak Oh, ya. merepotkan. Asik. Benar-benar. Memang rencana Allah tuh ya seperti itu ya, lewat Iya, dengan betul. cara-cara yang tidak kita sangka gitu. Mungkin sebagai Ada tambahan aja. kali ya Kak. Kemarin Boleh, waktu Bunda. di pos 2 itu Radit sempat telepon saya. Jadi ada kesempatan untuk nelpon saya. Jadi kondisi Kiana sakit itu sebenarnya saya dapat info juga dari Radit gitu. Jadi dia kalau nggak salah rombongan paling cepat turun ya kalau nggak salah si Radit ya. Iya, Masih Radit. ada Betul. 2 di atasnya gitu dan itu Radit itu juga ngerasa khawatir juga gitu, maksudnya khawatirnya nanti nyasar kah atau dia bareng sama siapa gitu. Emang yang di atas siapa aja itu ada temen yang sakit gitu, yang perempuan katanya begitu. Tapi dia Iya, nggak nyebut betul. nama waktu itu perempuan gitu, katanya sakit demam gitu. Jadi memang kondisinya sepertinya, waduh, udah gitu nggak ada air saya bundar saya dehidrasi kan sempat ngomong kayak gitu. Jadi udah gitu, aduh gimana? Oke lah jalanin aja. Tapi memang pada saat itu saya pikir ini kayak chaos juga mungkin karena ada yang sakit kondisi ada yang apa ya mungkin ada yang homesick juga ya ada yang ini juga jadi mungkin di situ wah ya. Tapi justru itu jadi pembelajaran anak-anak ya gitu jadi Betul. jadi gimana dia itu apa yang ngatasin rasa kekhawatirannya atau ketakutannya atau ya itu memang ditempa di situ dan bersyukur sih teman-teman bisa ngelewatin itu. Iya, betul, betul. Aku juga benar-benar salut sih ke teman-teman pengembara sekarang ini. Jadi aku juga setuju dengan Bunda Waya, Bunda Zaki. Habil itu ramah, ramah sekali. Oke, sebelum dilanjut, ada lagi kah yang mau beri respon atau testimoni lagi nih? Atau pertanyaan ke Habil dari ayah bunda atau teman-teman pengembara yang lain? Oke, sunyi. Sepertinya tidak ada ya. Bunda dan teman-teman pengembara Kak, sekalian. aku mau cerita Kak, boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Jadi satu hal yang Habil ceritain tuh waktu turun dari waktu selesai dari pengembaraan tuh dia gini, aku tuh kagum banget nih sama temen-temen semuanya gitu kan. Disebutin tuh satu-satu temennya. Aku kagum ke Jaki kata dia. Karena ketika Ahtar kedinginan tuh Habil tuh kalau kalau di scene film tuh ya mungkin dia kayak kayak terpana gitu kan ngelihat Zaki yang tiba-tiba dengan gesit bukain apa bajunya Ahtar kemudian dia keluarin apa keluarin Iya keluar. ya selimut emergency itu kan langsung dia selimuti Ahtar gitu jadi dia di situ tuh wah keren banget ya Zaki ya padahal kan dia juga kondisinya dia tuh lagi kok kedinginan juga gitu Zaki itu kan terus dia kagum juga sama Kak Ibnu sama Riza sama Hafiz dan teman-teman yang lain gitu yang maksudnya maksudnya apa nggak egois gitu tapi lebih mementingkan teman-teman yang lain gitu pada kondisinya sendiri juga ya mungkin lagi kesulitan juga gitu kak gitu ya Masya Allah keren deh udah itu aja sih, Betul, Kak. Bunda. Iya, betul. Sebenarnya cerita-cerita di gunung itu kayaknya bisa jadi, bukan bisa jadi, kayak sudah menjadi core memori teman-teman pengembara saat ini deh. Dengan segala macam drama, kepanikan, dan keberhasilan teman-teman. Keren-keren semua sih. Tuh, udah. Oke, ada lagi kah yang mau merespon, bercerita lagi? Oke, sepertinya ada, tidak ada ya sepertinya, karena sudah sunyi. Ya, terima kasih Ayah Bunda
dan teman-teman pengembara dan juga kakak-kakak mentor yang udah tadi nge-spill pengalamannya selama di gunung dan juga pertanyaan-pertanyaannya untuk Habil dan responnya untuk Habil dan teman-teman pengembara lainnya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke presenter selanjutnya dari cewek ini sekarang. Naura, asik. Kayaknya Cici kok tunjuk nama Bagus. kok di Kak Habil ya? Tadi error presentasinya. Ini dilempar dulu ke Habil. Oke, udah siap belum Kak Agus dan Naura? Sudah. Oke, Naura udah. Kita tinggal tunggu moderator pribadi Naura nih. Asik. Wah, itu suaranya masih ini ya, terkenang sampai sekarang ya, aktor ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Mana orang yang baca? Oke. Oke, silahkan Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Naura Sabrina. Lalu tentang aku. Namaku Naura. Aku umur 10 tahun. Aku tinggal di Malang, Jalan Bunga di daerah 21B. Aku sekolah di SD ITIN dan Permata, kelas 4 SD. Lalu, aktivitas yang aku suka adalah main sepatu roda dan ikut kegiatan pramuka, masak dan bikin cemilan. Aku ingin menjadi barista dan SD chef. Lalu, apa itu spiritual adventure? Apa itu spiritual adventure? Spiritual adventure adalah pengembaraan bersama mentor dan teman-teman untuk melatih ketangguhan mental, kemandirian, dan kepercayaan diri. Tantanganku di SA 12. Kesulitan packing yang hampir dirasakan oleh semua adalah kedinginan dan mau menyerah ketika mendaki Rinjani. Ketiga, kesulitan mencari penginapan dan tiket pulang. Aku memilih divisi konsumsi. Aku bersama Kak Aksa dan Kiana dibantu oleh Kak Agus untuk bertugas mengamankan perut para mentor dan peserta dengan makanan yang mengenyangkan dan enak. Pengalaman dan pembelajaran. Adalah pengalaman pertamaku berpetualang sendiri hanya bersama kakak. Baru tahu rasanya kangen Umi sampai nangis-nangis pertama kali naik pesawat, naik gunung, dan pergi ke Lombok. Pengalaman yang seru dan menyenangkan karena aku bisa ke tempat-tempat yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Bertemu dengan kakak-kakak yang baik sekali dan banyak membantuku dan menyemangatiku. Tantangan yang kuhadapi adalah kesulitan packing dan ingin menyerah ketika naik Gunung Rinjani. Solusi dari rintangan. Jangan pantang menyerah dan saling menyemangati. Minta bantuan packing oleh Kak Marian. Momen terbaikku adalah bisa penyu di Gili Trawangan, bertemu dengan teman-teman di Yayasan Peduli Anak. Harapanku ke depannya adalah bisa lebih mandiri, percaya diri, dan bisa ikut spiritual adventure lagi. Quotesku adalah lelah boleh, mengeluh boleh, menangis boleh, tapi jangan pernah menyerah, jangan berhenti berjuang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus Asik. quote-nya harus ditutup. Itu di sebelahnya udah siap itu. Gimana kan? Iya tuh.
Iya, Nora itu walaupun capek tuh tetap inget tuh aku dia ngomong kayak besok kita muncak kayak optimis banget ya Nora. Keren, keren, keren. Oke, buat dari teman-teman atau kakak mentor ataupun orang tua pengembara, ada yang mau ditanyain dulu ke Nora? Kalau gitu, aku dulu deh. Tadi kan salah satu best momennya itu pas ketemu anak-anak di YPA ya, Nora ya? Iya. Kira-kira kenapa tuh itu bisa jadi best moment Naura selama di perjalanan itu? Kan banyak kan, maksudnya kita tuh ke banyak tempat, kita ketemu hal-hal yang menarik, tapi kenapa itu jadi yang paling best buat Naura? Karena bisa ketemu teman-teman yang baru. Oke. Terus? Ini diceritain apa? Jadi lebih empati itu. Empati itu apa? Lebih bersyukur kan? Ya. Oke. Gimana tadi? Agak jelas. Ya, mau tanya dulu. Terus momennya Naura ke YPA itu tadi tuh. Now, aku nanya now. Kenapa? Lembut, apa kulit penyunya lembut nggak? Enggak. Pakai nasi. Lucu nggak? Gak lihat mukanya lagi. Dan kamu deh. Kita kayaknya penasaran ya sama penyunya. Sayang sekali. Aku juga jadi penasaran deh. Naura itu awalnya kan gak mau nyebur ya. Gak mau ikut snorkeling. Dan mabuk laut. Takut banget tuh kayak pas awal. Terus kok bisa tiba-tiba aku pengen nyebur gitu. Lebih dangkal. Oh, lebih dangkal. Jadi ngerasa lebih bisa begitu ya. Iya, takut kelelet soalnya. Kalau bisa berenang lu, walaupun pakai pelampung. Sudah bisa berenang. Tapi kan tiba-tiba kalau kena ombak. Cukup. Oke, terima kasih Kiana buat pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman pengembara yang lain atau orang tua pengembara? Halo Naura, Ya, ini dengan mamahnya Riza. Ya. Tante tuh baru lihat loh kemarin di foto di grup itu ternyata Naura peserta terkecil ya. Gimana itu kok bisa kok mau gitu? Kebayang nggak sih itu Rinjani itu seperti apa gitu? Kan ke Gunung di Malang juga sudah pernah apa belum ke Gunung di Malang? Enggak. Enggak, iya. Terus gimana rasanya kok tiba-tiba kok pingin gitu diajak ini ditawarin mama kan? Iya. Iya, kok mau gitu ditawarin mama kan kita pergi naik pesawat jauh gitu dari mama nanti gimana kok motivasinya apa sih Naura? Apa ya? Kepingin aja. Gak ada rasa takut gitu ya? Nggak ada rasa takut kan di awal-awal? Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada sih. Iya. Ditawarin langsung iya. Keren. Ditawarin langsung iya. Ya, Dano. Ya, kalau aku enggak, aku Ditawarin langsung iya, kalau Mas masih mikir 2 hari. sehari. Oh alah, Mas masih mikir, malah Mas yang masih mikir ya. Ya. Keren. Pengalaman. Nanti tante berarti mau ngikutin adiknya Riza tapi nggak dibolehin sama Kak Budi kemarin, jadi nggak ikut nih adiknya Riza kemarin. Umur berapa? Umur 12. Kenapa gak boleh, Kak?
Kita anak Tahu tuh dua kamu. anak 12 tahun ini. Kenapa nggak boleh, Kak? juga boleh kok. Saya mohon izin live ya teman-teman. Terima kasih banyak. Izin live ya. Bye-bye. Pulang. Ada apa? Enggak, soalnya biar nggak barengan sama kakaknya gitu. Soalnya kakak Riza itu terlalu kakak. Nanti takutnya adiknya nggak ini. Jadi minta tolong terus sama kakaknya gitu. Oh, baik sekali. Mhm. Ini tuh aku apa sih? Paham sih, Tante. Adanya selalu minta bantu juga, Tante. Kenapa? Kenapa? Ada Kiara selalu juga minta bantu. Gitu ya. Maaf Canda ya nih, ini Tante. Riza nggak ikut. Kalau Mas Satar gantian, Mas Satar yang sering minta bantu. Enggak lah, gitu lah. Nggak pernah minta bantu. Ternyata flow adik kakak di Tawa Kembar ini emang sangat menarik ya. Setuju, Kak. Apa itu? Oke, ada lagi kan yang ingin bertanya dari ayah bunda atau teman-teman pengembara? Tanya ke aku juga nggak apa-apa. Enggak, jangan. Iya, boleh. Jadi itu ada hitam-hitam. Keren Naura, Aktar. Ya, Kecil-kecil udah jalan, hebat. Oke, masih ada lagi kayak mau bertanya atau memberi respon? Karena sudah tidak ada dan udah ada yang berkoar-koar ingin langsung dilempar nih ke presenter selanjutnya. Udah bukan kepala tuh. Apa tuh maksudnya tuh? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke presenter selanjutnya. Itu udah belakangnya udah gunung itu udah sangat mendalami sekali pengembaraannya nggak Sob? Tinggal langsung mulai presentasi aja nggak sih Sob? Oke, kalau gitu biar gak lebih lama. Woi, udah siap itu mah udah bersuara udah siap. Oke, silakan Akso. Aku share screen, Kak. Iya dong. Atau mau dibantu? Oh, udah bisa. Tunggu. Bentar. Maaf, Kak. Kenapa? Bentar. Kelihatan nggak? Masih loading. Oh. Udah. Tunggu. Bentar. Oke. Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Udah, Sob. Oke. Halo, namaku Akso. Aku berusia 12 tahun. Aku suka main game dan juga suka pergi ke gunung dan hutan. Aku suka melihat pemandangan alam dan merasakan udara segar. Aku juga suka membangun, seperti membuat sesuatu dari bahan biasa. Cita-citaku adalah menjadi seorang arsitek karena aku ingin mendesain dan membangun bangunan yang bermanfaat untuk banyak orang. What is a spiritual adventure? Spiritual adventure adalah program yang membantu kita lebih terhubung dengan alam sambil belajar jadi lebih mandiri. Diselenggarakan Talembara, perjalanan ini membawa kita untuk menjelajahi Pulau Lombok. Petualangan kami termasuk mendaki Gunung Rinjani, mengunjungi desa tradisional Sadakade, menjelajahi KMPH Joben, Gili Trawangan, dan menemukan
dan yang tempat lain-lainnya. Ini adalah kesempatan untuk kembali terhubung dengan alam, belajar lebih banyak tentang diri sendiri, dan belajar keindahan budaya yang di Lombok. Di divisi konsumsi ada Naura, Akso, Kiana. Tugas utama kami adalah menentukan makanan, mencari tempat makanan, dan menentukan anggaran. Masalah yang sering muncul adalah anggaran yang terbatas. Jadi sulit mencari tempat makan yang termasuk budget. Solusinya kami mencari tempat makan yang berbeda dan lebih murah. Challenge tantangan yang aku hadapi itu pas naik Gunung Rinjani. Dimulai dengan biasa saja. Tapi ketika menuju Pelawangan, hujan badai datang tiba-tiba. Hujan deras dan angin kencang membuat badanku kedinginan. Rasanya sangat sulit untuk berjalan. Tapi aku berusaha dan gak menyerah. Meski masa lelah dan dingin, aku terus menuju ke atas. Berusaha untuk tetap fokus dan mencapai tujuan. Pelajaran yang aku dapat. Lebih mandiri itu penting, terutama saat naik gunung. Jangan meremehkan tantangan ini karena pendakian membutuhkan persiapan fisik dan mental. Kamu harus siap menghadapi cuaca, rasa lelah, dan berbagai rintangan. Naik gunung mengajarkan kita untuk mengandalkan diri sendiri dan membuat keputusan yang tepat di tengah berjalan. Future hope, harapan di masa depan adalah terus berkembang, menjadi lebih mandiri, lebih dekat dengan Allah, dan bisa menghadapi tantangan dengan baik. Semoga bisa mencapai tujuan, belajar, dan pengalaman, dan memberi dampak positif untuk orang sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih Akto, presenter pemungkas malam ini. Sekaligus apa ya? Peserta yang udah 3 kali buat ikutan Tala Kembara nih. Langganan banget ya kayaknya. Mantap, mantap, mantap. Ada yang mau ditanyain dulu kah ke Akso? Ayah, bunda, atau teman-teman pengembara? Oke, udah ada yang langsung acung tangan. Sangat bersemangat sekali, Kena. Apa sih? Kok deskripsi divisi konsumsi panjang banget ya? Padahal kamu nggak ngerjain apa-apa, Akso. Apa? Kok bisa panjang banget ya deskripsi konsumsi? Padahal kamu nggak ngerjain apa-apa. Jelasin boleh? Aku oke. Skip. Yang lain ada yang lain? Di skip jangan nih, Kena, pertanyaannya. Aku bantuin kok. Aku bantuin. Aku bantuinnya tapi bukan di Zoom tapi. Aku bantuinnya pas udah di sana. Aku sampai begadang Aku loh, Akso. bantuinnya pas udah di sana. Aku sampai begadang. Aku bantuinnya di sana bukan di Zoom. Nara itu cheerleader kayaknya. Ya Nara ya. Semangat gitu ya gitu-gitu. Jadi saya tidak akan mengikuti divisi konsumsi lagi. Kalau ikut Tala Kembara lagi. Ini padahal Aksa tuh sudah berpengalaman loh. Konsumsi terus kan ya saya. Aku ikut Tala Kembara 3 kali terus konsumsi semuanya. Itu walaupun kayak Nadimut
di mute, emosinya sangat berasa sekali ya. Oke, ada lagi kah? Kayaknya komplain terbuka juga nggak sih, Sok? Atau pertanyaan doang nih? Pertanyaan doang. Oke, Bunda atau teman-teman penggambar yang lain ada yang mau bertanya atau memberi respon? Lanjutkan. Boleh tanya nggak? Iya Kak Budi. Oh iya, nah alhamdulillah. Terima kasih banyak. Akso mau tanya. Tapi sebelum nanya mau pembelaan dulu, Kiana. Sebenarnya dalam meskipun betul saya memahami kekesalannya Kiana tadi ya terhadap Akso dan saya mendukung sekali. Silakan itu nanti bisa diselesaikan di belakang layar. Tapi saya juga ada pembelaan. Di SA kali ini apa namanya di divisi konsumsinya Akso tuh ada pas lagi meeting dia mau ngerjain, dia mau bertanya, mau ikut terlibat sebenarnya. Mungkin di momen meeting pas kelas pembakarannya Kiana nggak ngelihat, tapi sebenarnya itu ada dilakukan oleh Akso gitu. Sip ya, So ya. Nanti ditransfer aja lah. Oke, baik. Belum siapuin ya. Pertanyaannya adalah, ini Akso kan udah 3 kali ya. Akso udah 3 kali di SA. Pengen tanya dong, apa yang paling kerasa banget oleh Akso pribadi ya pengalaman mengembara ini tuh yang paling ngerasa apa ya namanya ini tuh aku jadi gini gara-gara ngelakuin aktivitas kayak gini nih, gara-gara berpetualang ini nih. Nah, itu tuh apa sih yang paling Akso rasakan nih setelah 3 kali begini-beginian gitu? Silakan Akso. Ya gimana ya? Banyak sih yang aku merasa tuh jadi lebih mandiri tuh jadi kayak ya begitu. Setiap kali ikut SA pasti belajar yang baru. Iya. Oke, terima kasih banyak. Begitu, iya. Iya. Baik. Pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa kok, misalkan kagok pakai bahasa Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Akso. Silakan, karena suara. Oke. Ada lagi kayak yang mau ditanyakan dari teman-teman pengembara atau ayah bunda? Aku Kak, Akso Boleh, suka Nabil. naik ke gunung ya, so ada ini enggak impian selanjutnya nih. Aku pengen ini nih naklukin puncak gunung itu tuh, ya, ada nggak Akso? Maksudnya kayak naik gunung yang lain gitu. Yang belum pernah, Oh. yang misalkan habis ini kayaknya seru ya ke situ gitu. Sebenarnya nggak ada gunung yang spesifik sih, tapi aku masih mau naik gunung banyak gitu. Karena naik gunung sebenarnya itu seru sih, walaupun capek, ada obstacle, tapi sebenarnya masih seru tuh. Pemandangan, udara segar gitu. Pada di rumah gitu. Di rumah sumpah kayak. Makasih Akso. Ya, udah. Akso, aku mau nanya. Kamu kan suka nih naik gunung, suka dengan alam gitu ya. Kenapa nggak berangkat sendiri? Maksudnya
Kenapa ikut SA 3 kali? Apa alasannya memilih ini dan lain sebagainya? Kenapa nggak ya ikut berangkat sendiri aja gitu? Biar nggak terbebani dengan divisi konsumsi. Seperti itu. Malahan sebenarnya lebih ribet kalau coba ini sih ya lebih ini sih bukan ikut Alkembar karena ikut Alkembar juga bukan naik ke gunung doang, kan ke tempat-tempat juga kayak misalnya ini kan ke Desa Sade, ke desa ke Desa Sade ke lokasi-lokasi yang lain. Gitu. Terus juga berteman, dapat teman-teman baru. Oke, jadi lebih lengkap gitu ya dibandingkan Iya. mengembara sendiri gitu ya. Mm-mm. Oke, punya kawan baru, terus ada destinasi yang sudah didesain pembelajarannya. Iya. Next, kalau nanti kamu mau ikutan, kira-kira divisi apa yang ingin kamu ikut masuki? eh Konsumsi. Ya Harus paling kan konsumsi sih Kak. Lagi Kak. harus di blacklist sih Kak Budi ini dari konsumsi nih. Betul, Ya Kak, betul. bener Harus Kak. di Ayo Kak, ayo. Ayo betul, answer. harus di blacklist dari konsumsi ini. Harus ditayakin keluar dari zona konsumsi ini. Harus di challenge. Kayaknya ke transport aja deh. So, atau ke Ya acara deh. transport aja deh. Atau acara boleh. Betul-betul ya. Gak, Kak. Kayaknya di blacklist. Fix sama Kak Budi ini di blacklist dari divisi. Ya kan. Itu aja sih. Oke juga ya, aku selama ini tiga kali konsumsi. Gak bosan apa Kak So? Biar aku bisa masuk divisi konsum. Oke, dari ayah bunda, adakah lagi dari teman-teman pengembara yang lain? Oke, sepertinya sih nggak ada lagi yang mau bertanya. Oh, ada. Ada pembelaan lagi nih dari Habil. So. Jadi ternyata selama ini Aksa tuh kerjanya diem-diem ya di bawah, di dalam bayangan gitu ya. Sampai hilang orangnya. Saking kerja di dalam bayangannya nih. Oke, ada lagi kah dari teman-teman atau ayah bunda? Kalau tidak ada, kita cukupkan nih untuk presentasinya. Coba mending kamu sendiri. Oke deh, karena sepertinya sudah cukup. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi buat teman-teman pengembara yang sudah presentasi dari hari kemarin dan hari ini. Keren. Oke, selanjutnya kayaknya Kak Budi mau ngomongin sesuatu nih. Ya nggak sih Kak Budi? Betul. Aku mau menampilkan beberapa dan juga mengumumkan beberapa. Nah, pertama-tama untuk berhubung ini adalah pertemuan terakhir setidaknya untuk Spiritual Adventure Batch 12 bagi teman-teman ya dengan kami dengan para mentor di SA12, terus juga ini bakal jadi penutupan juga untuk SA12 karena selanjutnya sisanya 3 pertemuan dengan orang tua ya, dan
Itu biasanya waktunya lebih fleksibel. Nah, untuk di akhir pertemuan ini, mohon izin aku untuk menayangkan sebuah video buat teman-teman semua ya. Kita nobar dulu sini, jadi persiapkan apa namanya telinganya, penglihatannya untuk sama-sama nobar, jaringannya juga. Oke. Untuk spiritual adventure batch ke-12. Ini dia tampilannya. Ini dia video cuplikan beberapa perjalanan kemarin. Tapi ini bukan after movie, Hafiz. Sorry, ini lebih ke video yang hasil wawancaranya dulu yang baru selesai. Selamat menyaksikan. Ini indah sekali, tapi yang harus kita syukuri bukan hanya keindahan ini, melainkan rasa indah yang Allah berikan kepada kita. Halo semuanya, nama saya Kaiser Lindria, bisa dipanggil Kaiser. Saya 15 tahun dan saya dari Kota Malang. Halo, nama aku Muzamil Akso Fauzan atau Akso aja. Halo, perkenalkan nama saya Rifari Nisa Perdana, biasa dipanggil Nisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lazuardi Rahman. Perkenalkan nama aku Muhammad Hafiz Al-Khairi. Halo, nama aku Raditya Karanararya, umur 15 tahun, dari kota Tangerang Selatan. Perkenalkan saya Zaki Salahuddin Hidayat, umur 13 tahun, dari Bandung. Perkenalkan nama saya Habil, umur saya 15 tahun, asal saya dari Bogor. Halo, assalamualaikum, nama aku Afan Ahtar Azri, umur aku 12 tahun, asal Malang. Nama saya Kiana Menestiotomo, panggilan Kiana. Perkenalkan, nama aku Naura Sabrina, panggilannya biasanya dipanggil Naura. Halo, nama aku Mariam, umur aku 12 tahun, aku dari Depok. Momen yang paling berkesan dalam adventure ini paling saat saya sampai ke puncak, di mana semua perjuangan yang telah dilakukan akhirnya kesampaian gitu. Momen paling berkesan itu tentunya berhasil summit ke puncak Rinjani. Itu sangat suatu hal yang aku sukain banget dan bangga banget aku bisa sampai sana. Saat saya turun dari Gunung Rinjani, pada saat itu saya telat turun dikarenakan saya terlalu membuang waktu saat di Pelawangan menuju ke pos 4 yang menyebabkan saya sampai di pos 2 itu tengah malam. Pas saya naik Rinjani itu susah sih, banyak problems yang dapet pas naik Gunung Rinjani. Ketika naik gunung, kenapa berkesan? Karena ini pengalaman pertama saya buat naik gunung, dan gunung pertama yang saya naikin tuh Gunung Rinjani. Saat naik dan turun Gunung Rinjani, karena itu sangat berat sekali ya. Saat kita semua tuh snorkeling dan kita tuh saat melihat ke dasar, ke bawah laut itu ternyata banyak keindahan yang Allah ciptakan. Sampai ke Pelawangan 3, soalnya ternyata aku nggak kuat untuk puncak. Pelawangan 3, waktu di atas itu bisa lihat Danau Sagara, terus kata Mariam ada pelangi, jadi itu indah banget sih waktu itu. Momen yang paling berkesan di adventure ini tuh pas aku di Gunung Rinjani dari pos 4 ke Pelawangan. Itu berkesan karena itu menantang dan itu membuktikan bahwa aku itu kuat. Pelajaran berharga yang bisa saya dapat di sini adalah ketika ingin mencapai suatu puncak kesuksesan, ada banyak hal dan tantangan yang harus dilalui, sehingga hal itu tidak mudah untuk semua orang. Pelajaran yang aku dapat dari perjalanan kali ini adalah tentang pentingnya kesabaran, kerjasama, dan menghargai keindahan alam. Itu aku dapat pas mendaki Gunung Rinjani. Bersyukur apa yang saya dapatkan. Saya mencoba untuk bersyukur
apa yang saya dapatkan. Juga mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah saya, bertanggung jawab dalam masalah saya. Pelajaran yang bisa didapat itu contohnya saat aku naik summit ke Puncak Rinjani, walaupun capek cuma akhirnya berhasil karena semua usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Waktu momen itu ya, soalnya aku jadi tahu banyak orang-orang yang seumuranku yang nggak bisa hidup secara normal. Lebih mandiri dengan apapun lah, misalnya kayak ya mandiri gitu dengan barang-barang apapun gitu, jangan semua tuh orang tua. Bahwa ternyata kita itu tidak terlalu kuat, aku itu tidak terlalu kuat, merasa kuat itu. Aku jadi lebih mandiri dan lebih berani. Bahwa setiap momen di hidupmu itu akan selalu membuat cerita baru untuk dirimu, maupun itu momen yang susah, momen yang menghancurkanmu, ataupun momen yang menyadarkanmu seberapa kuat dirimu, seberapa banyak perjuanganmu gitu. Ternyata aku itu bisa, kalau mau itu bisa, tapi ya nggak terlalu kuat, tapi seru lah pokoknya. Aku di sini belajar untuk mengatur ego dan empati kepada orang yang lain karena kita kan mendaki dalam kelompok, jadi kita harus mengerti fisik satu sama lain, keadaan satu sama lain. Oke, itu beberapa cuplikan sekaligus juga kesan-kesan dari teman-teman sendiri ya. Nanti tunggu after movie-nya, masih diedit. Ternyata tidak kekejar. Mohon maaf. Oke, tapi nanti nanti pasti bakal diinfokan dan akan dikirimkan ke grup ya after movie-nya yang insya Allah jauh lebih bergelegar ya. Tapi itu ada satu hal juga yang menarik ya yang saya lihat tadi dari beberapa teman-teman yang menyampaikan pelajaran-pelajarannya, ternyata itu juga disampaikan juga oleh teman-teman selama presentasi portofolio di 2 hari ini ya. Itu ada juga. Wah, keren. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Dan terakhir nih, ada juga pengumuman yang mau aku sampaikan ke semuanya, yaitu adalah jeng 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 jeng. Ada tiga apa ya namanya ya? Ada 3 kategori yang akan mendapatkan hadiah spesial sebagai best performance dari beberapa kategori. Pertama, yaitu adalah best divisi. Best divisi ini adalah yang kami para mentor melihat bagaimana proses kerjasamanya, bagaimana proses komunikasi di dalamnya, termasuk juga membagi koordinasinya seperti apa, kalau ada masalah nyelesainya kayak gimana. Nah, itu kami anggap sebagai divisi terbaik gitu. Terus kemudian juga ada kategori sebagai mohon maaf. Kemudian juga ada kategori sebagai jurnal terbaik ya. Jurnal terbaik di sini lebih ke melihat kelengkapan, keseriusan dalam mengerjakan ya. Teman-teman yang ketika mendengar kategori ini udah langsung kebayang, oh iya aku nggak bakalan dapat sih kayaknya. Itu karena karena ada beberapa yang jurnalnya kosong sama sekali ya. Sehingga ini kami apresiasi ya. Terus kemudian dan yang terakhir ada best presentasi. Nah, best presentasi ini dari 2 hari ini ya, dari 2 hari ini siapa yang
ini mah subjektif banget menurut kami aja para mentor, Kak Agus, Kak Naswa, Kak Budi ya yang kayaknya ini presentasinya paling oke gitu. Meskipun teman-teman semua oke banget, keren-keren ya pelajaran-pelajaran yang diambilnya. Ada yang filosofi sekali, ada yang bentuk kejujuran gitu. Ada yang apa namanya? Ada yang menjadi sebuah pengalaman pertama gitu. Apa adanya. Keren banget. Ada yang lucu juga presentasinya, ada yang polos gitu, nggak ada desain, nggak ada apa-apa. Tapi ada kejujurannya di sana. Wah, keren-keren banget. Ini juga menjadi suatu perdebatan ya di internal grup kami di kami tuh punya grup yang nggak ada kaliannya ya. Bagian sana nih kenapa harus ditegasin ya? Kami ada grup yang gak ada kaliannya. Itu tempat menggibahi kalian semua. Nah itu. Terus kemudian kami ngobrol dan ini juga jadi perdebatan sampai malam ini, sampai tadi ya. Tuh, untungnya ada video jadi kita debatnya bisa lanjut tadi di grup. Oke. Kita sudah siap. Ini saya akan share screen untuk mengumumkan. Jeng jeng jeng. Drum roll please. Jeng 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 jeng. Oke. Are you ready? Ada 3. Yang pertama, sebagai divisi terbaik. Divisi terbaik selama di Spiritual Adventure batch ke-12 kemarin dimenangkan oleh transportasi. Yeay. Berarti di sana ada siapa aja ya? Ada Mariam, ada Radit, dan satu lagi. Siapa satu lagi tuh? Saya lupa deh. Hafiz. Fans Ada MU. Yang Hafiz. MU. Ya, iya sama fans MU ya. Oke. Gitu Ini amat fans MU ini. disclaimer dulu ya, ini disclaimer dulu. Divisi ini dipilih meskipun ya kita semua tahu, teman-teman semua, di pengembaraan kemarin itu in the end of the day-nya gitu, di hari terakhirnya itu ternyata uang akhirnya dalam tanda kutip tidak cukup ya. Akhirnya uang tidak cukup dan di hari terakhir banget akhirnya di take over lah sama mentor ya, sama mentor karena salah memesan bis di jadwalnya ya, yang akhirnya itu kalau tetap dijalankan udah itu nggak akan cukup budgetnya. Nah, dan meskipun demikian tapi selama proses dari kelas pembekalan hingga kelas pembekalan di pengembaraan kemarin, transportasi ini yang paling terasa banget kerjasamanya gitu ya, komunikasinya satu sama lain. Tidak ada satu orang yang lebih dominan, yang lebih pokoknya saya ketuanya harus mengikut saya ya gitu. Tapi bisa dibagi rata, semuanya menjalankan perannya masing-masing, semuanya saling mengingatkan dan itu bagus sekali gitu. Gitu ya, itu bagus sekali. Sekalipun memang dalam hal ini kita yang penting kerjasama timnya. Itu kerjasama timnya kalau dalam hal ini. Mungkin dalam konteks lain yang penting hasilnya yang benar, itu yang bagus. Tapi kalau di sini kita yang penting kerjasama timnya. Itu ya. Itu untuk divisi terbaik. Berikutnya untuk apa ya? Saya ngintip dulu deh. Jurnal terbaik. Jurnal terbaik. Nah, teman-teman sebenarnya yang punya link ke jurnal kan udah bakal tahu ya siapa ya sebenarnya yang dapat jurnal terbaik. Opsinya itu adalah Habil. Habil, selamat menjadi penulis jurnal terbaik ya, karena kami menghargai effortnya dan juga kelengkapan dari jurnal yang ditulisnya sampai hari ke-8 beserta ada foto-fotonya juga di sana. Cihuy, gitu. Dan yang terakhir
sebagai presenter terbaik dari presentasi portofolio dalam 2 hari ini. Dimenangkan oleh Maria. Yeay, tepuk tangan untuk Mariam. Yeay, itu dia para pemenang dari Spiritual Adventure Batch ke-12. Wow, ini berarti di SA ini ada dua orang. Mariam menang 2 ya di divisinya, dapat di presentasi. Ya. Pajaknya mintain pajaknya guys nanti. Ya, itu dia yang mau saya sampaikan dan mau saya umumkan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC atau barangkali Kak Agus mau nyampein sesuatu. Silakan, Kak Naswa. Saya mau nyampein sesuatu, Kak Budi. Silakan. Teman-teman, ini adalah diskusi yang sangat berat ya, karena memang teman-teman semua keren-keren dan patut dirayakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman. Segala kalian punya perjuangan masing-masing melawan diri sendiri, tidak untuk lebih baik dari orang lain, tapi untuk lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan ini sebuah prestasi untuk kita semua, teman-teman. Saya cuma masih ngasih tahu bahwa nilai atau ukuran prestasi itu tidak memberitahu, itu hanya memberitahu di mana posisi teman-teman saat ini, dan tidak memberitahu di mana posisi teman-teman nanti. Artinya ini semua dinamis gitu. Jadi kita semua adalah juara dan kitalah yang akan membuktikan itu semua, teman-teman. Terima kasih, itu saja tambahan dari saya, Kak Budi. Nah, itu dia. Kuku. Nah, itu ya. Wah, luar biasa. Betul, saya sepakat sekali dengan Kak Agus. Jujurly. Apa namanya, kategori-kategori tadi itu hanya diambil supaya yang paling gampang diukurnya aja, gitu. Ya, kami tidak ada kategori pengembara terbaik gitu. Wah, nggak ada kategori itu ya, karena semuanya keren banget, semuanya terbaik. Justru semuanya berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Semuanya juara di hari kemarin, di pengembarannya kemarin ya, berhasil melewati itu semua, menaklukkan dirinya, menghadapi ketidaknyamanan. Sehingga opsi-opsi base-nya tadi itu dipilih yang paling gampang diukurnya ya. Itu jurnal kan kelihatan mana yang ngerjain gitu ya. Itu aja. Tapi selama proses pengembaraan, saya sepakat dengan Kak Agus dan yang ditulis juga nih sama Pak Dion semua di sini ya, di kolom chat, bahwa semuanya itu keren-keren banget. Luar biasa. Dan saya juga mau ucapin selamat buat teman-teman semuanya yang sudah mampu bertahan melewati ketidaknyamanan, bekerja sama, saling tolong-menolong, saling membantu temannya satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain selama kurang lebih 10 hari kemarin ya. Selama 10 hari kemarin dari tanggal 26 sampai tanggal 4 Januari. Dan satu lagi yang pengen saya kutip dari Kak Agus, itu adalah menunjukkan kondisi kita saat ini ya, bukan kondisi nanti. Jadi ya saat ini, besok, lusa bisa kita salib gitu, masih bisa kita ubah keadaannya gitu ya teman-teman semuanya. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah, sebenarnya aku mau ngasih hadiah yang sama sih, tapi berhubung ada yang udah punya ya, hadiahnya adalah topi Tala Kembara ya, topi spesial edisi untuk Tala Kembara yang warna biru kemarin itu loh. Itu hadiahnya nanti. Mariam udah dapat 2 ya. Udah punya ya. Angkatan kemarin dapat juga ya. Ini dapat lagi nih 2 nih. Aduh, nanti yang Mariam dibedain deh ya nanti. Dapat apa ya, paling dapat jahitannya aja nanti bikin sendiri gitu, Pak. Enggak, kok bercanda. Itu kita lihat nanti ya. Oke, dan yang tadi pemenang, nanti yang pemenang boleh nanti kirimkan di Japrikan alamat rumahnya ya.
supaya bisa kita kirim ke alamatnya masing-masing. Oke, saya baca itu aja paling. Barangkali dari teman-teman ada yang mau nyampein sesuatu. Kalau double boleh dibeli nggak? Wah, itu kita japrian aja nanti ya, Bunda Mbak ya. Silakan, Kanaswa atau barangkali dari Kanaswa menyampaikan sesuatu atau dari para orang tua atau dari teman-teman. Silakan. Aku ngobrol sama dengan apa yang Kak Budi dan Kak Agus katakan sih. Teman-teman semua keren-keren. Dan aku tetap masih tidak bisa melupakan teman-teman yang sekeren itu, terutama di Gunung Rinjani. Itu keren semua sih. Kayaknya teman-teman juga ya menyadari. Keren. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat teman-teman semua. Dari Bang Hafiz, barangkali Bang Hafiz mau nyampein sesuatu nggak? Apa ya? Kata-kata terakhirnya gitu loh. Boleh, silakan. Enggak sih, cuma kayak pengen terima kasih aja buat semua peserta yang ikut SA kali ini. Terus terima kasih juga buat para mentor-mentor, Kak Budi, Kak Agus, Kak Naswa, sama Kak Ibnu udah membimbing kita semua selama SA. Dan apa lagi ya? Oh, aku minta maaf kalau aku banyak salah, terus kayak ngelakuin sesuatu yang mungkin bikin kalian gak enak. Terus ya gitu aja sih. Terima kasih. Sama-sama, Hafiz. Terima kasih juga dan mohon maaf juga. Dari Mariam atau Kiana mau nyampein sesuatu? Zaki, Ahtar, Naura, Akso, Habil. Kiana kayaknya mau Kiana. Dan. Aku cuma mau bilang thank you guys sudah menghangatkanku dan menolongku sama aku demam. Sama-sama, Kiana. Mariam, mau nyampein sesuatu? Aku mau bilang terima kasih buat seluruh kakak mentor karena udah berhasil nemenin aku dan Kak Nasya yang udah mau ngebalas japrian aku pas Kiana sakit, terus pas Naura minta bantuan packing. Terus ya buat anggota divisi transportasi juga makasih banyak ya buat Kak Hafiz sama Kak Radit yang udah ngebantuin aku dan aku nggak struggling di sana untuk ya itu ngehadapin transportasi yang wow. Dan makasih buat seluruh pengembara lainnya juga yang udah nemenin aku dan nyemangatin aku sama pendakian Gunung Rinjani. Terima kasih banyak Mariam. Berikutnya nih Ahtar sama Naura udah raise hand, silakan. Aku ya. Terima kasih semuanya udah nemenin aku. Terima kasih. Sama-sama. Zaki mau nyampein sesuatu, Zaki, Akso? Naura. Naura, Zaki, Akso, Habil, barangkali. Barangkali. Radit. Nah, masih ada juga Radit. Barangkali mau nyampein sesuatu, Bang Radit. Oke. Sepi berarti saya anggap sudah cukup ya. Terima kasih banyak sekali lagi nih aku juga mau bacain kolom komentar ya yang sudah masuk. Selamat semuanya kalian semua pemenang dari Ayah Dion dan Bu Ratna. Untuk semua kawan-kawan pengembara dan mentor khususnya setelah kondisi yang sangat menantang dan ditambah kondisi Kiana yang sempat sakit ya. Kemudian dari orang tua Mariam, selamat anak-anak. Yes, of course. Kalian semua adalah pemenang mendapatkan hikmah dalam pencapaian terbaik. Terima kasih juga untuk kakak mentor, kakak sungguh menginspirasi. Sama-sama. Dari Pak Agung, teman-teman pengembara keren semua, mampu struggling di segala kondisi. Terima kasih kakak mentor yang luar biasa, handle semua karakter pengembara. Sukses terus setelah kembara, amin. Terus Kak Edion juga sama, Kiana, thank you guys sudah mengkhawatirkanku dan menolongku selama aku demam gitu ya. Oh iya, aku juga terima kasih ke Habil ya, karena selama proses dapat kabar Kiana demam itu agak sulit Kak Budi untuk menghubungi guide sama porter yang di atas sehingga aku banyak teleponan sama Habil tuh.
Jadi di balik proses bagaimana berhasilnya menjemput Kiana oleh porter ke atas itu, nah itu ada peran Habil di sana. Karena aku tektokannya sama Habil. Terus Kak Naswa, Kak Budi, terima kasih sudah temenin Kian di Puskesmas sama-sama beserta Bapak Ibu dan ibu-ibu lainnya yang ada di Puskesmas sana yang rame banget Pak ya. Iya kak, itu kayak Banyak. acara kok. Oh my god, banyak banget. Iya, ini kayak hajatan ya, rame banget. Itu. Special thanks buat Kak Budi, Kak Agus, Kak Naswa, Kak Ibnu, keren banget. Terima kasih banyak. Ini mau jadi saya yang nutup ini Kak Naswa nggak apa-apa Kak Agus. Tadi yang ngebuka siapa? Oh, Kak Budi tutup. Oh iya udah, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya teman-teman semua, saudara-saudara, Bapak Ibu. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga teman-teman mau memaafkan, mau meridoi. Kami sadar kami banyak keliru, banyak salah, banyak perilaku-perilaku yang tidak semestinya kami tunjukkan ya, contoh-contoh yang tidak baik yang kami tunjukkan di hadapan teman-teman. Gak ada rasa malunya, tiba-tiba joget kayak orang kesurupan gitu. Mohon maaf banget. Silakan hal yang seperti itu tidak untuk ditiru ya. Jadiin pelajaran bahwa oh iya nanti kalau udah gede saya harus bisa jaga sikap, jangan kayak Kak Budi, Kak Agus gitu. Tapi kalau ada hal-hal baiknya itu semata-mata adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya teman-teman jadi jauh lebih baik lagi. Gitu. Selamat mengembara kehidupan, semoga sukses selalu untuk semuanya, sehat-sehat semuanya dan mendapatkan hikmah terbaik dari proses pengembaraan ini. Gitu. Terima kasih banyak. Dengan ini Spiritual Adventure batch ke-12. Oh, belum. Saya mau bacain dulu di kolom chat dari Hafiz. Sama mau terima kasih buat Kaleni. Nah, telah membantu aku dan tim transport dan semuanya walaupun Kaleni di belakang layar. Betul, Kaleni lah yang ngedesain Spiritual Adventure batch ke-12. Ini sebenarnya. Iya, tuh. Kingmaker-nya beliau ya. Terima kasih dan kredit juga untuk kali ini yang sudah ngedesain di Spiritual Adventure batch ke-12 ini. Dengan ini Spiritual Adventure batch ke-12 resmi ditutup. Yeay! Dan saya akhiri. Terima kasih. Saya Budena Dwinata dan rekan saya. Saya Agus Bedong. Berikutnya. Saya Kalisa. Kami bertiga dan Kak Leni dan Kak Ibnu undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembara. Sama-sama. Aduh, backsound nggak ada backsoundnya. Manusia kuat. Itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Kita. Dadading. Sudah selesai. Bye-bye. Terima kasih Kak. Terima kasih juga teman-teman semua dan ayah bunda. Terima kasih Kak.